Selawat ini bukan zikir biasa. Selawat ini adalah bacaan yang amat sangat istimewa. Dan itu pun juga selawat ini adalah perintah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memerintahkan bagi umat yang beriman untuk berselawat. Karena selawat ini adalah tumpukan amal yang amat sangat besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi, kalau orang baca selawat satu, Allah berikan pahala 10, dosanya 10 dihapus, derajatnya 10 diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saking istimewanya selawat. Makanya kalau orang ahli selawat, seyakin-yakinnya hidupnya pasti makmur dunia akhirat. Dijamin kemakmurannya dunia akhirat. Itu selawat. Jangankan dibaca di masjid dengan khusyuk, dengan tenang, dengan adem. Dibaca sambil berjalan saja, sambil tidur-tiduran saja. Bahkan ingin di alam orang saja, tetap mendapatkan keistimewaan pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu biha ashran. Selawat satu Allah berikan pahala 10. Man shalla alayya ashran sallallahu biha mi'atan. Barang siapa yang berselawat kepada aku sebanyak 10 kali, Allah berikan pahala 100. Jadi kalau 10 kali 10 100. Selawat 10 diberikan pahala berapa? 100. Man shalla alayya mi'atan sallallahu biha alfan. Selawat 100 dibaca, mau selawat apa saja 100 kali akan diberikan pahala oleh Allah sebanyak berapa? 1000. Tuh, 1000. Mau selawat Jibril, selawat Sajaratul Nuqud, selawat pohon uang, selawat Al-Fatih, mau selawat Munjiyat, ada banyak selawat. Ada selawat Nariyah, ada selawat Ibrahimi. Banyak selawat, berbagai macam selawat. Baca, tetap 100 pahalanya 1000. Man shalla alayya alfan lam tamassahun nar. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, kata Nabi, lam tamassahun nar, enggak bakalan disentuh oleh api neraka. Disentuh oleh api neraka. Enggak bakalan disentuh oleh neraka. Saking istimewanya selawat. Kita ini diperintahkan oleh Allah berselawat. Diperintahkan solat 5 waktu. Allah enggak solat. Bayar zakat, atau zakat, Allah pun enggak bayar zakat. Mampu kalian haji, enggak mampu enggak usah cari utangan. Tuh kata Allah. Wajib, kenapa? Karena rukun Islam. Tuh. Sempurnakan rukun Islamnya dengan melaksanakan haji. Bagi yang manis tato'a ilaihi sabila. Yang mampu, enggak mampu, jangan, kata Allah. La tukallafu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak pernah membebani kepada hambanya kecuali menurut kemampuan. Enggak mampu, jangan. Puasa juga enggak mampu, jangan. Bagi orang yang sakit atau bepergian enggak mampu melaksanakan puasa. Tapi fa'iddatum min ayyamin ukhur, diganti setelah habis lebaran. Diganti berapa hari perjalanan kita enggak puasa, kita pulang kampung umpama enggak mampu di perjalanan karena jalan kaki, umpama kepanasan,
Tapi kalau ikut pesawat, mampu-mampu aja. Orang cuma duduk, adem lagi dalam pesawat. Mampu. Sayang kalau sampai nggak bawa puasa. Itu nggak mampu sholat, diri duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Nggak bisa tidur, cuma kedip mata saja. Nggak bisa sholat sama sekali, disolat. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak perintah. Sholat, Allah nggak sholat. Puasa, Allah nggak puasa. Haji, Allah nggak haji. Zakat, Allah nggak zakat. Tapi kalau selawat beda. Sebelum kita ini diperintahkan oleh Allah terlebih dahulu berselawat kepada Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa barik alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya yusalluna ala nabi, sama-sama memanjatkan selawat kepada Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah itu bilang, menyeru, merintahkan kita semua yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia yang beriman, sallu, bacalah salawat. Sallu, baca salawat. Apa saja kita harus baca salawat. Di mana saja boleh baca salawat. Baik di masjid, baik di rumah, baik di tempat tidur, di ruang tamu, lagi pakai motor, lagi pakai mobil, baca aja salawat. Apalagi kita ini pakai masker, baca aja. Walaupun di rumah sakit daripada bengong, di rumah sakit itu nunggu antrian lama gitu, baca aja selawat. Kalau di rumah sakit kan pakai masker itu semua itu, baca aja selawat. Selawat Jibril itu antri kadang sampai dari pagi sampai jam 1, jam 2 antri terus itu. Kalau bengong kan mending baca selawat, berapa ribu selawat itu. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, man shalla alayya kulla yawmin 500 marrah lam yaftakir abadan ay lam yahtad ila ahadin abadan. Itu kata Nabi. Barang siapa yang berselawat kepadaku setiap hari sebanyak 500 kali saja, setiap hari dengan kontinu atau istiqomah. Setiap hari istiqomah baca selawat sebanyak 500 kali. Orang itu dijamin oleh Allah, lam yaftakir abadan, hidupnya tidak akan pernah miskin, tidak pernah kekurangan. Kenapa? Akan dijamin abadan, selama-lamanya. Artinya baik dunia maupun di akhirat dijamin oleh Allah Subhanahu, dilindungi oleh Allah Subhanahu, dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu. Tapi dengan catatan istiqomah. Enggak usah banyak, 500 kali aja. Enggak usah 1.500 kali, asalkan dibaca dengan istiqomah. Sekarang baca 10.000 umpama sehari, besok
sebulan nggak baca, itu nggak istiqomah namanya. Kalau istiqomah ini setiap hari dibaca terus, nggak pernah lupa, nggak pernah lalai. Makanya bacaan atau amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang istiqomah. Walau qalilan, walaupun bacaan atau amalan itu sedikit, yang penting dibaca dengan istiqomah. Al-istiqomah ainul karamah. Kalau orang itu istiqomah, apa saja kalau selalu istiqomah, ainul karamah, akan datang sumber kekeramatan. Au khairun min alfi karamah, atau lebih baik ketimbang 1000 kekeramatan. Masya Allah, itu istiqomah. Alladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Adapun orang-orang yang istiqomah, Rabbuna Allah, Tuhan kami ada Tuhan Allah, istiqomah. Salatnya istiqomah, berjamaahnya istiqomah, pengajiannya istiqomah, baca ratibnya istiqomah. Makanya diusahakan, dipaksakan baca ratib ini jangan pernah bolong semaunya sendiri. Mau keramat gimana? Mau datang sumber keramat dari mana? Kalau bolong-bolong. Kayak Ustadz Buyat ini. Bukan hanya bolong. Seminggu sekali doang. Diusahakan, dipaksakan harus istiqomah. Ngajinya juga istiqomah. Kalau sudah istiqomah manusia itu fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan pernah mengalami kesusahan, kesulitan. Jangan khawatir, jangan takut, dan jangan bersedih hati. Kenapa? Karena ada jaminan dari Allah Subhanahu, ada perlindungan dari Allah Subhanahu. Kalau orang istiqomah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dunia maupun di akhirat. Makanya istiqomah. Guru kita itu selalu bilang istiqomah gitu ke santri-santrinya. Apa saja istiqomah. Kalau sudah istiqomah, insya Allah, jangankan kita minta, nggak minta pun pasti oleh Allah akan diberikan, dijamin oleh Allah Subhanahu. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim.